السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله. الحمد لله, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk menghadiri kajian-kajian. Semoga ini merupakan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din azakumullah, di pagi hari ini kajian kita masih berkaitan tentang al-khawfu min su'il khatimah, takut dari su'ul khatimah. Orang-orang terdahulu, para sahabat dan para tabi'in dan para salafus salih, secara umum mereka sangat-sangat mengkhawatirkan su'ul khatimah. Meskipun mereka telah bekerja keras, senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan, namun mereka senantiasa takut terhadap su'ul khatimah, karena tidak ada seseorang yang tahu bagaimana seseorang akan diakhiri hayatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, kita hendaklah senantiasa melaksanakan ketaatan. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik jama'a amnan wa isa'ah. Orang munafik, mereka mengumpulkan antara aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan isa'ah, tidak berbuat baik, tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan. Sudah aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan husnul khatimah, akhirnya mereka malas melaksanakan ketaatan, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang beriman jama'a khaufan wa ihsana. Orang yang beriman, mereka mengumpulkan rasa takut dan berbuat baik. Berbuat baik maksudnya senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka takut meskipun mereka sudah berbuat baik, melaksanakan ketaatan, namun mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhiri hayat mereka. Apakah mereka akan diakhiri dengan husnul khatimah atau mereka akan diakhiri dengan su'ul khatimah? Ikhwani fi din azzakumullah, sebagaimana kita katakan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa di antara penyebab su'ul khatimah ini adalah angan-angan yang panjang. Dan kita mengatakan bahwa angan-angan yang panjang itu adalah, yaitu senantiasa atau mencintai dunia secara berlebihan sehingga dia melupakan akhiratnya. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ayyuhal ikhwah. Wa yurwa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu annahu qama ala daraji masjid Dimishq. Diriwayatkan bahwa Abu Darda suatu hari dia berdiri di tangga Masjid Damaskus, ibu kota Suriah. Lalu dia mengatakan, "Ya ahla Dimashq, wahai penduduk Damaskus, ala tasma'una min akhil lakum nasih? Maukah kalian mendengar nasihat dari saudara yang menginginkan kebaikan untuk kalian? Inna man kana qablakum kanu yajma'una kathira wa yabnuna mashida wa ya'maluna ba'ida." Orang-orang yang sebelum kalian, mereka telah banyak mengumpulkan. Lihat ayyuhal ikhwah,
Fir'aun yang begitu perkasa, Fir'aun yang begitu kuat, yang mengumpulkan, yang bangunan-bangunannya sampai sekarang membingungkan para ahli arsitek dan yang lain-lainnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara Fir'aun membangunnya. Namun kemana dia sekarang? Kini dia telah menjadi tanah, dan kini dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kawan-kawan kita, kemana mereka sekarang? Kita tidak tahu mereka sedang apa, sedang ngapain mereka sekarang ini. Kemudian wa yabnuna masyida, dan mereka telah membangun bangunan yang kokoh. Wa ya'maluna ba'ida, angan-angan mereka sangat tinggi, sangat panjang. Fa asbaha jam'uhum bura, akan tetapi apa yang mereka kumpulkan selama itu kini menjadi sebuah kerugian. Karena mereka mengumpulkan terus sampai tidak ada waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, meskipun dia pas-pasan, namun kita bisa 5 waktu datang ke masjid, kemudian bisa senantiasa datang ke pengajian, maka janganlah ingin merubah keadaan ini. Jangan minta untuk ditambahkan, jangan melihat ke atas, jangan ingin apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Karena betapa banyaknya orang-orang yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang pas-pasan, dia senantiasa datang 5 waktu ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setiap ada pengajian dia selalu ada. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memperluas rezekinya, maka sholat berjamaah sudah tidak lagi. Kemudian datang ke pengajian juga sudah tidak lagi. Lihat ayyuhal ikhwah, betapa ruginya orang yang seperti ini. Padahal dia menyadari bahwa yang dia kumpulkan itu 1 rupiah pun dia tidak akan bawa ketika dia akan masuk ke kuburannya. Yang dia akan bawa ketika dia mati hanyalah kain kafannya saja. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azzakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan kita untuk makan minum, mencukupkan kita untuk berpakaian, lalu kita setiap saat bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, ini adalah nikmah yang luar biasa. Ya, kita telah menunaikan hak diri kita, hak keluarga kita, dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmah yang sangat-sangat besar. Kemudian fa asbaha jam'uhum bura wa bunyanahum qubura, dan bangunan-bangunan mereka yang megah itu kini telah menjadi kuburan bagi mereka. Wa amaluhum ghurura, dan cita-cita mereka, angan-angan mereka itu ternyata semuanya adalah tipu daya. Ya, syaitan menggodanya untuk terus mencari. Ya, masa kamu mau kalah sama tetanggamu? Kamu dari dulu hanya punya motor terus, sementara tetanggamu sudah punya mobil yang mewah. Ya, masa kamu mau rumahmu jadi bedek saja, sementara tetanggamu sudah rumahnya bagus. Akhirnya dia banting tulang untuk apa? Bisa menyaingi mereka, bisa seperti mereka. Namun sudah pasti dia akan korbankan ketaatannya kepada Allah. Salatnya dikorbankan, ibadahnya dikorbankan, pengajian-pengajiannya juga dikorbankan. Ini adalah orang yang sangat rugi. Dan ini yang sebagaimana dikatakan oleh Allah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Dulunya dia berada di jalan yang lurus, namun dia masih ingin memiliki yang lebih dari itu. Ketika dia diberikan oleh Allah yang lebih, ternyata dia tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadhihi 'adun qad mala'atil bilad ahlan wa malan wa khailan wa rijala. Lihatlah kaum 'Ad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan.
Mereka telah memenuhi dunia ini dengan jumlah mereka yang sangat besar, kekuatan mereka yang begitu besar, harta yang begitu banyak Allah berikan kepada mereka. Namun siapa sekarang? Faman yashtari minni al-yawm tarikatuhum bidirhamain. Sekarang siapa di antara kita, kata Abu Darda, siapa yang mau memberi peninggalan-peninggalan mereka dengan 2 dirham? Maksudnya semua yang mereka tinggalkan itu tidak ada nilainya lagi. Kini mereka sudah menjadi tulang belulang, atau mereka telah menjadi tanah, nas'alullah salamul afiyah, dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama ini di muka bumi ini. Ikhwani fiddin azakumullah. Lalu dia mengatakan, ya dzal mu'ammil amalan wa in ba'udat wa yaz'umu annahu yahdha bi aqsaha. Wahai orang-orang yang angan-angannya terlalu tinggi, cita-citanya terlalu jauh, anna tafuzu bima tarju. Bagaimana engkau akan bisa mencapai apa yang kau inginkan? Ya, wa ma asbahta fi thiqatin min naili adnaha. Padahal yang di dekatmu saja, yang dekat denganmu, belum tentu engkau bisa meraihnya. Lalu bagaimana dengan yang jauh? Maka ikhwani fiddin azakumullah, manusia apabila tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa bersyukur, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kaya di dalam hatinya, maka dia akan terus-menerus ibarat orang yang haus lalu dia minum air laut. Dia tidak akan pernah berhenti kehausan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya fasilitas, dengan banyaknya peralatan, dengan banyaknya perabot. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya di dalam hati. Kaya hati. Orang yang kaya hatinya, meskipun dia makan dalam satu hari 1 kali, dia akan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kekayaan di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dan sesering apapun dia makan, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, ittiba'ul hawa wa tulil amal. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ittiba'ul hawa, mengikuti kesenangan-kesenangan hati, dan yang kedua, angan-angan yang tinggi. Kenapa demikian? Fattiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq. Mengikuti kesenangan-kesenangan hati ini akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Ikhwani fiddin azakumullah, di kajian sebelumnya kita pernah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Yang artinya adalah, tidakkah engkau melihat orang-orang yang disesatkan oleh Allah ala ilmin, padahal dia punya ilmu. Seharusnya dengan ilmu itu dia akan berjalan di jalan yang hak, dia akan berjalan di jalan yang lurus, dia punya ilmu. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup telinganya dan Allah tutup hatinya. Maksudnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kita bacakan kepadanya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun kita bacakan kepadanya, nasihat-nasihat seindah apapun, sebagus apapun nasihat itu kita sampaikan kepadanya, tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena telinganya ditutup oleh Allah, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala menutup matanya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapakah yang akan bisa memberinya hidayah selain Allah? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, mengikuti kesenangan hati ini akan menghalangi manusia untuk menerima kebenaran.
Kemudian yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun angan-angan yang tinggi, cita-cita yang besar, ini akan membuat seseorang lupa kepada akhiratnya. Nas'alullah salamun afiyah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Di dalam sebuah athar dikatakan arba'atun minasyaqa. Ada 4 perkara yang merupakan kesengsaraan manusia. Apabila 4 perkara ini ada pada kita, maka ini menandakan bahwa manusia itu adalah manusia yang sengsara. Yang pertama adalah jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, menangis di sini maksudnya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ainani la tamassahuman nar." Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api. Apa maksudnya ini tidak disentuh oleh api? Matanya saja tidak disentuh oleh api? Maksudnya orang itu tidak masuk ke neraka. Ainani la tamassahuman nar. 2 mata yang tidak disentuh oleh api. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut ini tidak bisa dibuat-buat. Ya, ini mata yang pertama. Dan mata yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, di perbatasan, supaya musuh jangan masuk ke negeri kita lalu dia memporak-porandakan negeri kita. Ya. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki yang ketika dia sendiri-sendiri, padahal ketika dia sendiri-sendiri dia punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat itu dia ingat kepada Allah, lalu timbul rasa takutnya, kemudian dia menangis. Orang ini yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qaswatul qalb, hati yang keras. Ya sudah pasti ayyuhal ikhwah, apabila hati seseorang keras, bagaimana matanya akan menangis? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa di akhirat itu tidak ada yang selamat kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, bersih dari kotoran syirik, bid'ah dan maksiyah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kemudian yang ketiga, watulul amal, dan angan-angan yang tinggi, cita-cita yang panjang. Berangan-angan, bercita-cita, ini adalah sesuatu yang mulia. Tidak bisa kita hidup tanpa angan-angan dan tanpa cita-cita. Namun yang celaka adalah ketika angan-angan dan cita-cita itu membuat kita lupa terhadap akhirat. Angan-angan dan cita-cita membuat kita lalai sampai kita tidak pernah memperbaiki kualitas solat kita. Ikhwani fiddin azakumullah, kita sadari atau tidak menyadari ada suatu kenyataan yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat pahit. Betapa banyaknya kaum muslimin yang sudah melaksanakan solat sejak 70 tahun, 75 tahun dia melaksanakan solat, namun selama itu sampai dia mati dia belum tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dia belum tahu, belum faham arti Al-Fatihah yang dia baca. Dia tidak faham ayat-ayat Al-Quran yang dia baca di dalam solatnya. Masya Allah, ya, kalau disuruh bangun ini beres, bikin ini beres, semua beres, Al-Fatihahnya tidak beres. Bagaimana orang yang seperti ini nanti ketika dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Ya, apa yang dia akan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku telah memberimu usia umur 70 tahun, engkau apakan yang 70 tahun itu?
Masa dia akan mengatakan, ya Allah saya sibuk di pasar, ya Allah saya sibuk di kantor? Masa itu jawabannya? Ikhwani fiddin azzakumullah, Nabi SAW telah mengingatkan kita. Nabi SAW mengatakan, laqad a'dzara Allahu ila mri'in akharahu 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan alasan kepada seseorang yang telah ditunda kematiannya sampai 60 tahun. Maksudnya, apabila kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun, maka apapun alasan kita nanti di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Dan di hadis yang sering kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ahadakum la yusalli 60 sanah. Bisa jadi salah seorang di antara kalian dia salat 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu salat. Satu salat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya maksudnya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berusaha untuk memperbaiki kualitas salatnya. Yang dia perbaiki rumahnya, yang dia perbaiki kendaraannya, namun salatnya tidak pernah diperbaiki. Betapa ruginya orang yang seperti ini. Kemudian yang keempat, wal hirsu 'alad dunya, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia. Serakah, rakus untuk mendapatkan dunia, ini akan membuat seseorang itu tidak peduli apakah dengan cara yang halal atau yang haram, yang penting dia kumpulkan hartanya. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kullu lahmin nabata minas suht fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka nerakalah tempatnya. Bayangkan ayyuhal ikhwah, ketika satu butir nasi atau beras yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram, itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, menjadi tulang. Sementara Nabi SAW sudah mengancam daging, darah atau apa saja yang tumbuh dari yang diharamkan oleh Allah tidak pantas untuk masuk ke surga. Karena surga itu adalah tempat yang baik bagi orang yang baik, bagi tubuh yang baik, bagi daging yang baik, bagi tulang yang baik, bagi darah yang baik. Adapun orang yang kotor, yang dagingnya kotor, darahnya kotor, tulangnya kotor, maka tempatnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada satu atau dua pertanyaan berkaitan tentang materi ini, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, kita katakan wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan. Naam. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini sangat erat hubungannya dengan apa yang kita sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, Allah memalingkan hatinya. Maksudnya apa? Ketika mereka tidak mau mempelajari agama Allah, malas mempelajari agama Allah, azaghallahu qulubahum, Allah menyimpangkan hati mereka sehingga mereka tidak senang lagi mempelajari agama Allah. Lihat ayyuhal ikhwah, orang yang tidak membiasakan dirinya untuk duduk di majlisul ilm contohnya, maka ketika kita ajak dia duduk di majlisul ilm, dia tidak betah. Dia mau keluar, dia mau pergi, dia mau bersenang-senang. Ya, ini falamma zaghu, ketika mereka menyimpang, Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan hatinya. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti ini, ikhwani fiddin azakumullah, siapa yang akan membawanya kembali lagi? Namun ikhwani fiddin azakumullah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu taubat baginya. Lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wa anibu, dan kembalilah. Yang namanya orang kembali, dia telah melangkah jauh. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang mengatakan kepadanya, kembalilah.
Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian siksaan. Thumma la tunsarun, lalu tidak ada satupun yang bisa menolong kalian. Ya, lalu setelah itu Allah menjelaskan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadari. Bisa jadi dengan azab itu gempa bumi, banjir bandang, lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Allah memiliki jutaan bahkan ratusan juta cara untuk mewafatkan hamba-hambanya. Nah, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita azab lalu kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita dibinasakan oleh Allah, kita sedang jauh darinya. Gara-gara mereka menyimpang sehingga Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan hati mereka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi yang lain ya ikhwan? Nah. Kenapa? Nah, nanti ini satu persatu membutuhkan waktu ini. Di kajian yang berikutnya ingatkan saya. Ya, kita bahas satu persatu tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan. Nanti ingatkan saya. Ya, biar kita kalau cepat-cepat begini mungkin membutuhkan satu persatu untuk kita jelaskan nanti. Wallahu taala alam. Ingatkan saya. Nah. Nah. Iya. Ikhwani fi din azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Lan yadkhul ahadukumul jannata bi'amalihi." Tidak ada seseorang yang akan bisa masuk surga dengan amalnya. Artinya amalan kita itu bukan sebagai harga bagi surga. Kita beramal berapa tahun? Kita beramal, coba. Kita salat katakanlah 40-50 tahun kita salat. Kemudian 50 tahun atau 60 tahun kita sholat itu, berapa di antara yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah dengan amalan yang seperti ini kita bisa masuk surga? Lalu di surga kita akan tinggal berapa tahun? Bukan 40 tahun. Kita akan tinggal di surga itu selama-lamanya. Sementara ibadah kita yang berkualitas hanya mungkin 2 tahun yang berkualitas. Yang khusyuk karena Allah, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mungkin hanya 2 tahun. Itu pun kalau dia bisa. Dari 60 tahun atau dari 70 tahun yang ibadah kita karena Allah, mungkin yang ikhlas dan tulus dan berkualitas mungkin hanya 2 tahun. Itu pun kalau bisa. Sekarang ayo ikhwah, buktikan salat kita setiap hari ini. Apakah mungkin dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita khusyuk karena Allah? Ya, sulit sekali. Ya, jadi mungkin di antara 70 tahun, 75 tahun, mungkin ibadah kita yang bagus hanyalah 2 tahun, atau mungkin kurang dari itu. Apakah dengan ibadah seperti ini kita bisa masuk surga? Tidak bisa, tapi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup-tutupi kekurangan-kekurangan kita sehingga kita bisa masuk surga. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk ke surga dengan amalnya. Sampai sahabat itu bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak bisa ya Rasulullah?" "Wala ana." Aku pun tidak bisa. Illa an yataghammadanillahu birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rahmah. Jadi kita masuk surga ini dengan rahmat Allah. Kalau dengan amalan kita, mengandalkan amalan kita kocar-kacir, sudah malas dan yang lain-lainnya. Ya, apakah dengan amalan seperti ini kita bisa masuk surga? Ikhwani fid din azzakumullah, lihat kalau kita beli tempe saja. Kita cari tempe yang terbaik. Ya, masa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala salat yang banyak kekurangannya? Bagaimana kita akan bisa masuk surga seperti itu? Jadi kalau kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita masuk surga.
Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin kita cukup sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.